Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Rudat FM. Berjumpa kembali dengan Rudat FM Family and the City Channel di Jakarta. Hari ini hari Kamis, tanggal 14 November 2024, sekitar pukul 9:09:30 ya. Rudat FM hadir kembali di Jakarta. Sudah cukup lama tidak mengeksplor Jakarta. Dan kali ini Rudat FM berada di sekitar Senayan. Nah, apa yang bisa kita eksplor pagi ini di sekitar Senayan? Tentu saja ya teman-teman, ini adalah H-1 menjelang pergelaran atau laga Timnas FIFA Matchday ya, esok hari di tanggal 15 November 2024 pada hari Jumat besok ya, yaitu Indonesia melawan Timnas Jepang. Ini merupakan laga yang sangat krusial karena tentu saja akan menentukan posisi Indonesia di klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 yang saat ini sudah memasuki putaran ketiga. Nah, Rudat FM sudah berada di pintu 10 menuju ke kawasan Gelora Bung Karno. Dan kita akan nanti memasuki ring road SUGBK kalau memang memungkinkan ya teman-teman. Nah, posisi saat ini Rudat FM berada di pintu 10. Dan seperti kita ketahui bahwa besok penyelenggaraan laga kandang Indonesia melawan Jepang merupakan laga kelima pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 grup C teman-teman. Jadi ada 6 laga yang masih harus dijalani untuk menuntaskan kualifikasi di putaran ketiga ini teman-teman. Nah, bagaimana nasib Indonesia? Nah, posisi saat ini klasemen sementara Indonesia menempati posisi kelima dengan perolehan poin 3 dari 4 laga yang sudah dilangsungkan. Ini merupakan laga home kedua setelah sebelumnya Indonesia melawan Australia di SUGBK juga. Dari bulan September 2024 lalu, ini merupakan laga kelima ya teman-teman. Dan bila mana Indonesia masuk ke, terutama di peringkat kedua, tentu saja akan langsung masuk ke putaran final Piala Dunia 2026 maksud saya, nanti di 3 negara, yaitu di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sementara bila mana masuk ke urutan ke-4 dan ke-5, ke-3 dan ke-4 untuk saya, tentu kita Indonesia Timnas akan masih harus melaju ke putaran ke-4. Jadi putaran ketiga ini untuk menentukan ke-1 dan ke-2 yang akan maju otomatis ke final Piala Dunia 2026, sedangkan urutan ke-3 dan ke-4 akan memasuki putaran berikutnya di putaran ke-4 ya. Sementara putaran ke-5 dan ke-6 tentu saja akan tereliminasi dari kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini. Nah, teman-teman, kita sudah bisa melihat sepertinya sudah mulai banyak persiapan yang sudah instalasi ya di depan pintu masuk timur. Ada tenda-tenda putih tentu saja untuk akses penonton masuk ya, yang sudah memiliki tiket. Kabarnya penjualan tiket untuk Matchday tanggal 15 November 2024 besok sudah sold out. Dan praktis tinggal 1 hari menuju esok penyelenggaraan laga kandang Indonesia melawan Jepang. Jadi pada putaran ketiga ini Indonesia baru pertama kali bertemu dengan Jepang, merupakan laga kandang. Sementara laga berikutnya Indonesia juga akan bertemu dengan Jepang nanti di tahun 2025 ya kalau tidak salah teman-teman. Jadi ada 6 laga tersisa, 4 laga kandang dan 2 laga tandang. Laga tandang melawan Jepang dan melawan Australia. Nah, posisi Jepang saat ini di pimpinan klasemen dengan perolehan nilai 10 dari 4 laga dengan 3 kemenangan dan 1 seri. Sementara di urutan ke-2, ke-3, dan ke-4 masing-masing perolehan poin 5.
Ada Australia, ada Saudi Arabia, dan Bahrain. Indonesia berada di posisi kelima, dan terakhir posisi keenam ada China. Indonesia belum memperoleh kemenangan nih teman-teman. Jadi 3 seri dan 1 kalah. Kekalahan terakhir diperoleh pada saat Indonesia melawan China. Di China tentu saja dengan skor 1 untuk Indonesia dan 2 untuk China. Jadi yang belum memperoleh kemenangan hanya Indonesia ya teman-teman. Dan yang belum terkalahkan adalah Jepang. Nah demikian teman-teman, sekedar update untuk posisi Indonesia menjelang laga kandang Indonesia melawan Jepang. Kemudian nanti di pekan kedepannya, tanggal 19 November 2024 juga akan ada laga kandang berikutnya, yaitu melawan Saudi Arabia. Nah Roda TPM sudah hampir sampai nih. Ini sekaligus berolahraga ya Roda TPM. Berjalan kaki dari Jalan Gelora Pemuda kalau tidak salah ya, di depan TPRI, dan akses menuju pintu timur, yaitu pintu yang utama selain pintu tenggara ya, untuk pengunjung ke SUGBK. Nah, bicara mengenai laga kandang ini, Jepang sebagai pimpinan klasemen tentu saja akan berhadapan dengan Indonesia di kandang Indonesia. Kansnya seperti apa? Berat, medium, atau tidak berat? Melihat peluang sebenarnya di urutan kedua, ketiga, dan keempat dengan skor 5 poin ini, yaitu ada Australia, Arab Saudi, dan Bahrain, serta Indonesia di urutan keempat maksud saya, kelima ya. Masih berpeluang tentu saja untuk masuk ke ranking 2, sekaligus nanti memastikan lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Nah, karena selisihnya masih sedikit ya teman-teman, masih rata-rata 1 keunggulan ya, 1 kemenangan dengan beberapa seri. Sementara Indonesia masih belum memiliki kemenangan, 3 seri dan 1 kekalahan. Namun tentu saja Jepang bukan lawan yang mudah tentu saja untuk ditaklukkan ya, dan sudah memiliki keunggulan gol yang cukup banyak. Dan tentu saja mungkin target dari timnas juga tidak cukup muluk ya. Barangkali menahan imbang sudah cukup baik untuk mendapatkan poin 1. Jika memang ada keajaiban bisa menang dengan 3 poin, tentu saja akan merubah posisi Indonesia di klasemen dengan signifikan ya teman-teman. Nah teman-teman, Roda TPM sudah sampai di ring road luar ya, karena ring road dalam sudah disterilisasi untuk persiapan esok hari. Sementara ring luar, jalur persiapan di luar pagar hitam, masih bisa dijelajahi untuk berolahraga teman-teman ya. Nah seperti ini persiapan menjelang esok hari ya. Jadi ring road sudah disterilisasi untuk persiapan baik kuliner maupun juga operasi dari penyelenggara untuk persiapan esok hari. Nah teman-teman, jadi ada 6 laga tersisa, 4 laga kandang dan 2 laga tandang. Jadi di tahun 2024 ini masih ada 2 laga kandang teman-teman ya. Yang pertama esok hari, dan yang kedua di pekan depannya melawan Saudi Arabia. Jadi di 2025 nanti ada 4 laga lagi, yaitu terdiri dari 2 laga tandang dan 2 laga kandang. Nah untuk Piala Dunianya sendiri akan dilangsungkan nanti 2026 pada bulan Juni dan Juli 2026. Berlangsung di 3 negara ya, ada Amerika Serikat, kemudian beberapa di venue di Kanada, dan beberapa venue juga di Meksiko, jadi di Amerika Utara ya.